Baik, silakan dimulai Ustazah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahu yukrimuna bisadadi wat taufiqi wal ikhlas. Sebelum dimulai, marilah kita hadirkan dalam hati mengikuti kajian ini semata-mata mencari ridha Allah lillahi ta'ala. Kita bertawasul dulu, semoga dipermudah oleh Allah, diberi pemahaman yang benar untuk memahami ilmu agama dan dilancarkan mendapatkan ilmu yang nafi' serta dimudahkan untuk mengamalkan ilmunya. Ila nabiyina wa sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa ashabihi wa azwajihi ummahatil mu'minin wa sayyidi Abdul Qadir al-Jilani wa sayyidi Ahmadir Rifa'i wa ahli silsilatit tariqatir rifa'iyah wa syekhina al-hafiz al-abdari wa talamidahum radiyallahu anhum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Kita sampai pada bagian ibadah karena itu ya yang bab akidah Ustazah Hilda ya. Bisa disimak di link-link sebelumnya di YouTube ini kajian bersanad pilihan, bisa dibuka itu, bisa dibuka di bab akidah. Sekarang kita sampai pada bagian ibadah, halaman ya. Bab nawaqidul wudu, furudul wudu ya. Bab furudul wudu'i. Kitab Saqofah ini adalah kitab yang bisa digunakan untuk semua usia, tergantung metode kita. Tergantung metode kita bagaimana kita mentransfer. Kadang ini setiap jenjang usia itu beda cara penyampaiannya beda. Anak SD, anak TK sama SD itu beda cara penyampaiannya. Adapun As-Saqofah ini adalah tuntunan untuk mengajarkan semuanya, bisa diajarkan kepada anak yang masih TK gitu. Tapi untuk bab ibadah ini diajarkan kepada anak yang sudah mumayyiz, ya, yang bisa memahami. Mumayyiz adalah ketika anak tersebut mencapai usia 7 tahun dan paham, bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar agama yang mudah. Tuh. Nah, ini bab fardu wudu.
atau rukun. Biasanya kalau di buku-buku sekolah itu rukun wudhu, bukan fardu wudhu. Rukun wudhu ada 6. Saya baca dulu. Qolal mu'allifu rahimahullah. Furudul wudhu'i. Furudul wudhu'i sittatu asya'a. Ya. An-niyatu 'inda ghuslil wajhi. Wa ghuslul wajhi kullihi. Kok kurang besar? Oh. Wa ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini. Wa mashu ba'dir ra'si. Wa ghuslur rijlaini ilal ka'baini. Wa tartibu hadhil umuri hakadha. Ini bab ibadah ini mengikuti madhab Imam Asy-Syafi'i. Nah, maknanya rukun-rukun wudhu atau fardu wudhu. Rukun itu apa? Rukun adalah sesuatu yang menjadi penentu keabsahan sholat. Artinya ini penting ditekankan kepada anak, difokuskan dulu fardu-fardunya atau rukun-rukun. Karena terkadang banyak anak-anak itu yang nggak ngerti, tidak bisa membedakan mana fardu atau rukun, mana yang sunnah. Sehingga prakteknya kebanyakan ketika wudhu itu kerannya dibuka gede, toh dibuka full, air mengucur deras, tidak segera wudhu, tapi kumur-kumur. Terus ya itu kan sunnah. Artinya mereka belum tahu apa yang mesti difokuskan terlebih dahulu. Terkadang ini beda penetapan antara beda meletakkan ketika kapan niat itu dilakukan. Ini seorang guru pendidik harus jeli di masalah rukun. Jangan dicampur antara rukun dan sunnah, intinya gitu. Jangan dicampur antara rukun dan sunnah, itu jangan dicampur. Sehingga anak bisa membedakan dulu mana yang rukun, mana yang sunnah, mana yang harus benar-benar diperhatikan. Rukun-rukun wudhu ada 6, yaitu 1 niat ketika membasuh muka. Nah, prakteknya kan ada di TPQ, di madrasah-madrasah itu kebanyakan guru langsung bareng-bareng diajari niat. Nawaitul wudhu'a, itu kan apa? Mengucapkan dengan lisan itu hukumnya sunnah. Adapun niat yang menjadi penentu keabsahan sholat itu tempatnya di hati. Jadi apabila hati tidak niat, tidak menghadirkan niat, hanya di lisan saja, maka maka wudhunya tidak sah. Kapan niat itu? Yaitu ketika membasuh muka. Atau gini, ketika air pertama kali mengenai bagian dari wajah. Mana yang terkena terlebih dahulu? Yang tengah, atau yang atas, atau yang bawah? Ya, yang pertama itu yang niat itu dihadirkan. Begitu plek langsung menghadirkan niat dalam hati. Itu yang ditekankan dulu kepada anak. Jangan mengajarkan yang sulit-sulit. Harus hafal. Niat itu sebenarnya mudah. Aku berwudu. Aku niat wudu gitu. Aku niat wudu. Itu kan sudah mencukupi. Terkadang guru itu mengajarkan yang anak itu menjadi kesulitan. Meskipun itu benar ya, itu yang sempurna. Tapi untuk tahapan awal anak-anak itu yang mudah-mudah. Yang mudah-mudah itu.
yang biasa diajarkan kan seperti ini ya. Nawaitul wudu'a liraf'il hadatsil ashghari fardhan lillahi ta'ala. Nah, ini adalah pertama niat yang sempurna, kedua tidak semua wudhu, setiap wudhu itu dengan niat seperti itu. Seandainya dia masih punya wudhu belum batal, kan tidak lirof ilah hadasil ashor. Nah, ini maka untuk tahapan awal ketika mengajarkan kepada anak-anak cukup ajarkan menghadirkan niat dalam hati, aku niat wudhu seperti itu. Yang kedua, membasuh muka seluruhnya. Muka itu yang wajib dibasuh mana batasannya? Yaitu dari sini, dari atas. Sebentar. Dari sini, tempat tumbuhnya rambut. Menurut ukuran wajar. Ukuran yang nggak wajar yang seperti apa? Yang nggak wajar ya orang botak itu kan sampai sini gitu kan, sampai sini gitu. Kalau yang wajar kan ya wajar. Tempat tumbuhnya rambut. Ukuran orang wajar. Anak rambut harus itu masuk pada batasan wajar. Yang bawa sampai mana? Sampai ini dagu ini adalah pertemuan dua rahang. Ini. Rahang ini. Apa namanya? Pipi yang bawah ini. Bertemunya inilah sampai sini. Yang ada tulang ini. Nah, ini harus basah. Nih. Tulang sini, ini tulang. Lah, lebar dari mana? Dari anak telinga. Semua yang ada di wajah wajib, semua yang ada di batasan wajah wajib untuk dibasuh. Termasuk apa? Dalam batasan wajah adalah ini. Hati-hati. Bahasa Jawa itu ya. Rambut hati-hati itu ambil dari atas ini apa namanya? Telinga, ditarik pakai benang. Nanti yang sini itu masuk batasan wajah. Ini kan telinga, ini telinga. Sini sampai pada ini wajib dibasuh. Makanya rambut hati-hati, rambut sini itu jangan panjang-panjang. Bagian wajah yang luar, yang zohir. Artinya kalau bibir berarti kalau wudhu tidak perlu gini. Jangan gini. Karena ini termasuk bagian zohir wajah. Gini. Kalau mata yo tidak ikut. Artinya tidak harus dimasukkan airnya. Bahaya kan? Meremnya juga nggak usah teman-teman, jangan dipolkan. Merem biasa, tidak perlu gini. Merem gini enggak perlu. Biasa, meremnya biasa. Bagian yang tampak dari luar. Termasuk yang wajib dibasuh dalam batasan wajah adalah alis. Biasanya bangun tidur tuh ada kotoran. Kemudian tidak boleh ada sesuatu yang menghalangi. Semisal maskara, gitu kan, ada maskara yang menghalangi itu. Ini kan
rambut mata itu wajib terkena basuhan wudhu. Itu. Semua yang ada di ini. Kalau laki-laki yang punya ini brewok, jenggot, ini apa brewok? Kalau tipis, maka wajib disela-selai. Kalau tebal, cukup luarnya. Nah, ukuran tipis dan tebal itu bagaimana? Cara mengukur tipis yaitu orang yang di depannya yang diajak ngobrol itu bisa melihat warna kulit, Kalau bisa melihat warna kulit ini di sela-sela jenggot ini, berarti itu tipis, maka harus disela-selai. Ya. Kemudian rukun wudhu yang ketiga, membasuh kedua tangan beserta kedua siku. Nah, ini bagi orang tua ataupun bagi guru harus apa ya bahasa Indonesianya? Harus teliti, harus benar-benar mengawasi secara total sama anaknya. Karena ketika wudhu biasanya bagian siku sikut itu nggak basah. Kalau anak-anak itu cuma sampai pergelangan tangan. Itu banyak saya menyaksikan itu seperti itu. Padahal itu anak sudah mumayyiz, cuman belum baligh, tapi sudah mumayyiz. Kalau wudhu cuma sampai pergelangan tangan atau separuh, nggak sampai ke siku. Harus diperhatikan orang tua dan guru itu harus benar-benar ekstra mengawasinya. Kemudian yang keempat, mengusap sebagian kepala. Nah, ini mengusap sebagian kepala atau rambut yang ada di batasan kepala, meskipun satu. Boleh depan, boleh belakang. Ini dalam mazhab Imam Syafi'i, meskipun satu sudah mencukupi rambut yang ada di batasan kepala. Yang kelima, membasuh kedua kaki sampai kedua mata kaki. Nah, ini banyak, jangankan kok anak-anak, orang tua, bapak-bapak, ibu-ibu, mbah-mbah, itu banyak yang nggak ngerti. Kalau mengusap telinga itu sunnah, dikiranya itu wajib, dikiranya itu rukun. Nah, yang rukun setelah mengusap sebagian kepala itu kan rukunnya membasuh kedua kaki kan, itu rukun. Tapi di lapangan yaitu dicampur gitu loh, dicampur antara yang sunnah dan rukun itu mereka tidak bisa membedakan. Akhirnya niatnya itu ketika membasuh tangan, habis membasuh tangan terus berkumur, habis berkumur harusnya kan menghisap air ke hidung, tapi enggak, prakteknya cuman gini-gini tok, tuing gitu tok. Enggak disedot, enggak dihirup. Termasuk mengusap kedua telinga. Banyak orang yang beranggapan bahwa itu rukun atau fardu, padahal kan itu sunnah. Nah, ini PR ini ditekankan. Orang tua dan guru harus mengajarkan supaya anak itu bisa membedakan mana rukun, mana sunnah. Selanjutnya yang keenam, kurang ke atas sedikit. Halo. Nah, yang keenam, melakukan rukun-rukun tersebut berurutan sebagaimana disebutkannya urutnya. Tidak loncat-loncat. Ya. Itu dulu ya Mbak Admin atau lagi? Itu dulu ya.
Silahkan kalau ada pertanyaan. Gimana ini? Nggak ada pertanyaan? Jika nggak ada, bisa tambah satu materi lagi, boleh? Nah, ini doa setelah wudhu. Itu juga penting diajarkan kepada anak-anak. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Ya, Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Oh iya ini. Banyak yang nggak ngerti juga, dikiranya wudhu di dalam kamar mandi itu nggak boleh. Taunya itu kalau wudhu ya harus di keran yang mengalir, terus di luar. Nah sekarang kalau tempatnya tempat wudhu terbuka, perempuan gimana? Nah, boleh, tetap sah gitu loh, tetap sah wudhu di dalam kamar mandi yang ada toiletnya itu tetap sah. Cuman yang harus diperhatikan adalah tidak boleh mengucapkan doa atau basmalah dengan lisan. Nggak boleh dengan lisan. Zikirnya itu loh nggak boleh dengan lisan, tapi dengan hati. Itu ketika wudhu di dalam kamar mandi yang ada toiletnya. Sementara ini kan banyak yang beranggapan bahwa wudhu itu ya harus di keran di luar, nggak boleh di kamar mandi seperti itu. Dan untuk doa ini, doa setelah wudhu itu anak dikasih tahu itu jangan di toilet, jangan di kamar mandi, tapi di luar kamar mandi. Karena haram berzikir dengan lisan, lisan ketika di kamar mandi yang ada toiletnya. Tidak boleh. Nah, lanjut bawahnya. Ke atas lagi. Nah, maknanya, ya Allah, jadikanlah aku termasuk hamba-hambamu yang bertaubat. Dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bersuci. Karena dengan wudhu yang benar, ya, dengan wudhu yang benar memenuhi rukun-rukunnya dan melaksanakan sunnah-sunnahnya, itu dapat merontokkan dosa-dosa kecil. Di antara satu wudhu dengan wudhu berikutnya. Maaf, bukan. Maaf, salah. Wudhu yang benar itu dapat merontokkan dosa-dosa yang kecil itu. Dapat merontokkan dosa-dosa kecil. Wudhu yang benar yang diterima oleh Allah. Ya, lanjut. Pelajaran kedua, nawaqidul wudhu. Saya baca dulu. Yang qolal mu'allifu rahimahullah. Yang qudul wudhu'ah. Wa yubtiluhu umurun minha. Khurujul bawli awil gha'ibi awil rihi. Wan naumu alal jambi awil zuhri awil batni. Faman kana mutawaddian wa hasala minhu hadza laisa lahu ayyusalliya hatta ke atas lagi. Hatta yatawaddo'a min jadidin. Ya. Maknanya
Nah, di sini hal-hal yang membatalkan wudhu disebutkan ada dua ya. Ini diantaranya sih, secara globalnya saja. Misalnya masih ada yang lain. Ini kan kitab untuk dasar sekali itu. Dan ini harus jeli, orang tua dan guru itu harus jeli. Sebab banyak anak-anak yang kalau sudah wudhu, ya, takut minum, takut makan. Terus ketika mau sholat, kamu kan tadi udah makan permen. Itu dikiranya kalau makan itu batal. Seperti itu. Nah, ini juga harus diperhatikan. Terus lagi, ketika di TPQ atau di madrasah, itu kan anak-anak laki-laki dan perempuan itu kan campur. Nah, ini juga tugas bagi orang tua dan guru itu harus ekstra ini, jangan teledor. Kamu wudhu ya, ayo harus dijaga, jangan bersentuhan sama yang lawan jenis, sama ajnabi. Seperti itu. Karena mereka beranggapan malah gini, kalau bersentuhan biasa aja itu kan, dempet-dempetan gitu. Tapi kalau makan, mereka beranggapan membatalkan, nanti kan kebalik itu. Yang makan dianggapnya membatalkan wudhu, yang berdempet-dempetan dianggapnya tidak membatalkan wudhu. Ini kan peran penting orang tua dan guru itu harus jangan sampai lengah. Ya, saya bacakan maknanya. Ada beberapa hal yang membatalkan wudhu, diantaranya satu, buang air kecil. Di sini. Buang air besar atau keluar angin atau kentut. Tuh. Yang kedua, tidur miring, terlentang atau terlungkap. Atau berdiri. Biasanya kalau sholat subuh, ngantuk itu kan. Kalau sekedar ngantuk, tidak tidur ya, sekedar ngantuk, tidak batal. Tidur itu apa sih? Tidur itu hilang akalnya. Meskipun satu detik itu membatalkan wudhu. Kalau tidurnya dengan duduk, ini seperti saya kan duduk di kursi. Nah, saya kan duduk di kursi sambil bersandar. Ini kakinya ke bawah ini tidak batal. Atau selonjor kaki itu tidak batal. Apabila duduk, pantat sudah menetapkan, tapi kaki diangkat satu, kakinya diangkat satu. Itu jika dia tertidur meskipun 1 detik itu membatalkan wudhu. Kalau ngantuk itu mata berat sekali, tapi dia masih mendengar omongan orang di sebelahnya. Itu tidak membatalkan wudhu. Jadi orang yang berwudhu lalu melakukan salah satu dari hal-hal yang sudah disebutkan, dia tidak boleh melakukan sholat hingga berwudhu lagi. Karena di antara syarat sahnya sholat itu harus bersuci dari 2 hadas kecil maupun hadas besar. Ya. Sekian itu dulu ya. Barangkali ada pertanyaan, monggo. Kayaknya nggak ada Mbak Admin. Jika sudah nggak ada, apa ditutup aja? Kalau sudah nggak ada pertanyaan, baik. Kita tutup kajian sore ini. Semoga Allah menganugerahi kita keikhlasan dalam segala hal, diberi ilmu yang nafi, dapat memahami ilmu dengan benar dan mengamalkannya.
Semoga anak didik kita, anak-anak kita, semoga anak didik kita, anak-anak kita diberikan asbabul futuh oleh Allah, sehingga mudah memahami ilmu dan mudah untuk mengamalkannya. Nuhallil wa nusolli, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghafirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Nah, ada pertanyaan? Ya, kalau atau silahkan, monggo. Tapi sudah saya tutup. Gimana ini, Bu Admin? Kita tutup aja ya, sudah ya? Siap, Ustazah. Iya, ya udah. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustazah. Barakallahu fiik. Amin wa fiik.